Syarat menjadi orang yang kaya harta, tak harus pandai, tak harus taat. Apa syarat menjadi orang yang kaya raya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi tentang beberapa pertanyaan, apa sih syarat-syaratnya menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang yang kaya harta, rizki sangat mudah sehingga hartanya melimpah ruah, menjadi orang yang kaya raya? Jawabannya adalah nanti ada di dalam hadis yang insya Allah akan kita bacakan. Tetapi yang jelas, syarat menjadi orang kaya itu tidak harus menjadi orang yang pandai, tidak. Kan banyak sekali orang yang bodoh tetapi kaya raya. Banyak kan di Indonesia orang yang bodoh, enggak lulus SD tetapi juga kaya raya, menjadi miliarder, bahkan hartanya triliunan. Jadi syarat menjadi orang kaya tidak harus pandai. Kalau ada orang yang sekolah kemudian ingin jadi sarjana S1, S2, S3, ingin jadi orang kaya, salah tuh. Salah tujuannya. Karena syarat menjadi orang kaya tidak harus pandai, tidak harus pinter, tidak. Ya, tidak harus pinter nih. Banyak sekali orang-orang yang nggak ngerti apa-apa tapi menjadi kaya raya. Kemudian yang kedua, syarat menjadi orang kaya tidak harus taat beribadah, tidak harus taat. Nyatanya apa? Orang-orang kafir itu kan bejat maksiat, tetapi nyatanya juga kaya raya kan? Kaya raya tuh. Orang kafir, bahkan kata Rasulullah SAW, ad-dunya sitnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ini sitnul mu'mini, penjaranya orang mukmin, wa jannatul kafiri, dan surganya orang-orang kafir. Namanya surga, orang kafir ini di dunia mau ngapain saja itu tetap kaya raya. Orang-orang kafir walaupun tidak taat, bahkan bejat ahli maksiat, ya, walaupun wis pokoknya segala kejahatan dia lakukan lah, tetap kaya raya. Tetap bahkan iblis laknatullah alaih plus setan-setan yang menjadi anak buahnya iblis membuka lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan mana ada iblis dan setan membuka lowongan pekerjaan itu banyak sekali. Iblis dan setan itu membuka lowongan pekerjaan di gunung-gunung, ya, seperti Dungu Kemukus, gunung-gunung pesugihan itu kan membuka lowongan pekerjaan itu karena mereka saking kaya rayanya. Jadi mereka saking kaya rayanya sehingga mereka membuka lowongan pekerjaan, menipu para manusia nih yang ingin kaya mendadak, sehingga mereka menyepi di tempat-tempat pesugihan. Itu karena saking mereka kaya raya. Coba bayangkan itu. Iblis laknatullah alaih, setan-setan juga kaya raya kan. Jadi yang jelas kaya raya tidak harus pintar dan tidak harus ahli ibadah. Lalu apa tuh syarat kaya? Syarat kaya nih bagi orang Islam nih, ya. Kalau yang non muslim silakan mau ngapain saja silahkan. Tapi kalau bagi orang Islam memiliki syarat-syarat nih. Contoh nih Nabi Sulaiman. Apakah Nabi Sulaiman itu bekerja? Kan enggak. Bekerja gitu enggak. Makanya kalau orang Islam itu kalau ingin jadi kaya raya tidak harus kerja keras banting tulang, peras keringat, tidak. Ingat nih ya, orang mukmin ini, orang mukmin, karena dunia ini penjaranya orang mukmin. Ad-dunya sitnul mu'mini. Artinya apa penjaranya orang mukmin? Berarti memiliki batasan-batasan. Tidak boleh ngawur, tidak seperti orang-orang kafir yang boleh nerjang apa saja tetap kaya raya. Tetapi kalau orang mukmin memiliki batasan-batasan yang harus ditaati dan harus dijalankan. Ya, seperti para nabi dan rasul itu. Kemudian hamba-hamba Allah yang soleh-solehah, seperti para wali-wali Allah, walaupun santai-santai hidupnya tapi kaya raya. Punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu, bisa pelesiran ke luar negeri setiap saat. Enggak harus kerja keras banting tulang, peras keringat, tidak harus begitu.
Kalau orang mukmin rumusnya begitu, salah jalan juga lah. Salah jalan mengapa? Lihat tuh tukang becak-becak. Tukang becak itu kan banyak yang muslim tuh. Kerja keras, peringat ya, keras kerjanya mah keras. Keringatnya diperas-peras tuh. Kemudian tulangnya dibanting-banting ya kan? Kan banting tulang. Tukang becak itu setiap malam tidur di atas becak. Ya kan katanya kerja keras, peras keringat banting tulang kan? Tapi nyatanya dia tetap tuh hidupnya seperti tukang becak. Gajinya berapa sih tukang becak? Sedangkan orang-orang yang seperti, mohon maaf nih para kiai, kelihatannya santai-santai para kiai itu ya, para ustadz yang betul-betul taat beribadah loh ya, ya kan? Tapi kan uangnya juga banyak. Yang lain punya rumah, dia juga punya rumah. Yang lain punya mobil, dia punya mobil. Bahkan para ustadz itu istrinya lebih dari satu tuh kan. Makanya hati-hati kalau jadi istrinya ustadz nih. Jadi santai-santai. Jawabannya adalah di dalam hadis riwayat Zaid bin Thabit akhrajahu Ibnu Majah. An Zaid bin Thabit radhiyallahu an qol, telah diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu telah mendengar oleh saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu, yang artinya mangkanat barang siapa yang ada dunia, oleh dunia ini hammahu, yang menjadi cita-citanya, yang menjadi niatnya, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan memisah belahkan, Allah akan mencerai beraikan amrahu pada urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah menjadikan kefakirannya itu di antara kedua matanya. Wa lam yati minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan mendatang kepadanya dari dunia ini kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuknya. Jadi nih kalau orang mukmin setiap hari niat dan tujuannya itu hanya duniawi, justru dia akan menjadi fakir miskin, menjadi miskin. Farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Kalau orang mukmin kok tujuannya hanya dunia, ingin jadi karyawan itu misalnya gajinya ya 5 juta, ya 5 juta itu aja lah. Kalau mentok-mentok 15 juta, 15 juta itu aja. Yang jarang sekali yang min haitsu la yahtasib, ya. Wa man kanatil akhiratu bainahu jama'allahu lahu amrahu, dan barang siapa yang ada akhirat itu niatnya, man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu, maka Allah akan mengumpulkan baginya urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan menjadikan kekayaan itu dalam hatinya. Bukan hanya kaya dalam hati, tetapi wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dunia pun akan mengejar dia. Jadi orang yang hatinya sudah ta'alluq kepada Allah, kepada akhirat, maka dia akan dikejar-kejar oleh dunia, akan ditawari jabatan ini, jabatan itu, kekayaan ini, kekayaan itu. Dunia yang mengejar-ngejar dia, bukan dia yang ngejar-ngejar dunia. Maka perbaikilah niatnya, niat hidup ini yang benar. Niat hidup yang benar, barang siapa yang niatnya untuk akhirat, pasti Allah akan mengumpulkan segala urusannya, dan Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Dan bukan hanya kaya hati, tetapi ternyata dunia pun itu mengejar-ngejar dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dia tidak mengejar dunia, tetapi dialah yang akan dikejar oleh duniawi. Akhrajahu Ibnu Majah, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Ibnu Majah oleh Ibnu Majah, nomor hadis 4105. Demikian wallahu taala a'lam.